Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, mahasiswa Universitas Mula Warman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, dan nomor induk mahasiswa saya 1901036131. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi yang berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tepatnya saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah dan juga penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada bagian karya tulis ilmiah kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua, tujuan pembuatan karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas jenis karya tulis ilmiah, dan yang terakhir kita akan membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Dan pada bagian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan membahas yang pertama, penggunaan huruf, yang kedua, penulisan kata, dan yang terakhir adalah penggunaan tanda baca. Berbicara mengenai karya tulis ilmiah, tentu kita harus mengetahui apa sih itu karya tulis ilmiah sendiri. Jadi teman-teman, seperti yang di atas, bahwa karya tulis ilmiah adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan landasan teori atau metode-metode ilmiah. Dan biasanya karya tulis ilmiah memuat fakta-fakta yang ada, bukan hanya sekedar opini. Sehingga dapat dikatakan karya tulis ilmiah ini bersifat objektif, bukan subjektif. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai tujuannya, tentu tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah adalah untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Ada berbagai jenis karya tulis ilmiah yang pada umumnya selalu kita jumpai, seperti artikel, makalah, tesis, skripsi, kertas kerja, dan masih banyak karya tulis yang lainnya. Jika kita melihat karya tulis ilmiah, tentu terdapat ciri-ciri khusus sehingga dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu tidak ambigu. Karya tulis ilmiah yang dibuat harus mudah dipahami oleh orang lain atau mudah dipahami oleh pembaca. Dalam arti tidak ambigu di sini. Yang kedua, karya tulis ilmiah tidak emotif. Maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang kita buat bukan hanya berdasarkan dari perasaan diri kita sendiri atau subjektif, melainkan terdiri dari berbagai pendapat orang lain. Hal ini dapat disebut bahwasanya tidak emotif, dapat dikatakan objektif. Ciri selanjutnya ialah menggunakan bahasa yang baku. Tentu, dalam pembuatan karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan bahasa yang baku sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Ada berbagai kata yang mungkin saja selalu kita gunakan. Salah satunya kata aku, saya. Nah, ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, alangkah lebih baiknya kata saya atau kata aku diganti dengan kata penulis. Jadi, kata ganti dari aku dan saya ini kita dapat menggunakan kata penulis. Hal ini tentu penulis yang dimaksud adalah kita. Kita yang membuat karya tulis ilmiah tersebut. Mengapa kita menggunakan kata-kata penulis, bukan saya dan aku? Karena menurut saya sendiri, jika kita menggunakan kata penulis itu lebih efektif dan juga lebih sopan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan kaidah keilmuan. Karya tulis ilmiah tidak terlepas dengan yang namanya istilah-istilah ilmiah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah tersebut. Sehingga tidak heran jika kita membaca karya tulis ilmiah lalu terdapat istilah-istilah ilmiah, ya itu tidak menjadi masalah, ya namanya juga karya tulis ilmiah. Ciri selanjutnya terdapat kohesi. Nah, maksudnya di sini ialah paragraf sebelumnya yang telah kita buat itu memiliki
keterkaitan antara paragraf sebelumnya untuk menuju ke paragraf selanjutnya, atau yang biasa disebut straightforward, yaitu tidak bertele-tele dan tepat sasaran antara paragraf sebelumnya dengan paragraf selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat objektif. Ini hampir sama ya dengan tidak emotif tadi. Jadi karya tulis ilmiah itu memuat fakta-fakta yang ada, bukan hanya sekedar opini. Hal inilah yang disebut bahwa karya tulis ilmiah bersifat objektif. Dan ciri yang terakhir yaitu tentu menggunakan kalimat efektif. Ini juga hampir sama dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu tidak ambigu. Jadi ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, gunakan kalimat yang efektif yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan beralih kepada penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kita bahas pertama ialah penggunaan huruf. Jadi, penggunaan huruf di sini saya lebih menekankan kepada huruf kapital. Nah, biasanya ada berbagai kata atau ada salah satu kata yang awalan huruf dari kata tersebut dikapitalkan. Ada berbagai jenisnya. Yang pertama kita bisa lihat sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam sebuah kalimat. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Senyum adalah cara paling sederhana menikmati hidup. Jadi dapat kita lihat senyum di sini adalah kata pertama dari awalan kalimat tersebut, sehingga huruf pertama itu dikapitalkan. Yang kedua yaitu sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Contoh kalimatnya ini. Tiba-tiba orang tersebut menghampiriku dan bertanya, tanda kutip, siapa namamu, tanda tanya. Nah, dalam kalimat tersebut tentu yang bercetak tebal itu siapa namamu, dan awalan dari kata siapa itu menggunakan huruf kapital. Berhubungan dengan Tuhan atau kitab suci serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Contoh kalimatnya seperti ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu dapat teman-teman lihat bahwa ada kata-kata yang awalan hurufnya dikapitalkan. Selanjutnya ada sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar kehormatan. Contoh kalimatnya, acara doa bersama itu dipimpin oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kata Ustadz tersebut awalan hurufnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, sebagai huruf pertama sebutan atau gelar, jabatan, dan pangkatan seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. Kasus korupsi juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Gubernur di sini tentu merupakan sebutan gelar dan jabatan, sehingga awalan hurufnya dikapitalkan. Selanjutnya ada sebagai huruf pertama nama orang. Nah, ketika kita membuat sebuah kalimat lalu dalam kalimat tersebut menyebutkan nama orang, tentu awalan huruf dari kata tersebut harus dikapitalkan. Contohnya seperti ini. Wali kelas kami bernama Siti Fahmi Septiani. Selanjutnya, kita bisa melihat sebagai singkatan nama orang. Contoh kalimatnya, A.H. Nasution adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Jadi awalan kata dari kalimat tersebut hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sebagai huruf pertama nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Contoh kalimatnya seperti ini. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang dapat digunakan di seluruh negara di dunia. Dapat teman-teman lihat yang mana terdapat huruf kapital dan bercetak tebal. Selanjutnya, sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya atau suatu agama. Contoh kalimatnya seperti ini. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. November adalah bulan, huruf pertamanya harus dikapitalkan, dan Hari Pahlawan adalah nama hari raya
huruf awalannya harus kapital. Selanjutnya sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Contoh kalimatnya seperti ini. ASEAN terdiri atas 11 negara yang semuanya terletak di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan tempat sehingga awalan huruf dari kata tersebut harus dikapitalkan. Selanjutnya sebagai huruf nama buku, majalah, surat, kabar, judul karangan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayah sangat suka membaca majalah Tempo. Tempo huruf awalannya harus kapital. Selanjutnya sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan. Contoh kalimatnya, hari ini aku harus mendatangi rumah Pak RT untuk mengurus kartu keluarga. Awalan dari huruf kata Pak RT harus dikapitalkan. Selanjutnya sebagai huruf pertama kata ganti Anda dengan maksud berkata sopan. Seperti contoh kalimatnya, kehadiran saudara sangat dinantikan oleh beliau. Seperti itu. Jadi awalan dari huruf kata saudara harus dikapitalkan. Selanjutnya kita akan beralih ke penulisan kata. Ada beberapa kata yang selalu kita dengar, yaitu salah satunya kata dasar. Jadi kata dasar ini adalah kata satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Jadi kata dasar ini belum mengalami penambahan ataupun perubahan sama sekali, sehingga kita dapat menyebutnya kata suci ya, karena belum ada ternodai dengan kata-kata yang lainnya sehingga merubah makna dari kata tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibu percaya bahwa engkau tahu. Nah, dalam kalimat tersebut menggunakan kata dasar dan tidak menggunakan penambahan ataupun perubahan kata sedikit pun. Yang kedua, kita mengenal yang namanya kata turunan. Nah, ketika kita berbicara mengenai kata turunan, tentu ini merupakan antonim dari kata dasar. Yakni kata turunan adalah kata yang telah mengalami penambahan atau perubahan makna yang dimana terdapat awalan, akhiran, sisipan, atau bahkan katanya menjadi gabungan. Yang biasa kita sebut dengan imbuhan. Imbuhan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, imbuhan sederhana, yaitu hanya terdiri dari salah satu awalan atau akhiran. Contohnya, awalan me, ber, di, ter, ke, pe, per, dan se. Sedangkan akhiran, contohnya kan, an, i, lah, dan nya. Jika kita ingin membuat kata, mungkin contoh kata tersebut, kata dasarnya ringkas. Ketika kita ingin menambahkan awalan, kita ambil contoh awalan me. Digabungkan menjadi meringkas. Seperti itu. Dan yang kedua, imbuhan gabungan. Imbuhan gabungan ini adalah gabungan dari salah satu awalan dan akhiran. Contohnya seperti beran, dikan, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ada imbuhan spesifik yang digunakan untuk kata tertentu atau kata serapan asing. Contohnya seperti ini. Dan pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai penggunaan tanda baca terhadap sebuah kalimat. Yang pertama, tanda titik. Tentu tanda titik ini kita lebih cenderung mengetahuinya diletakkan di akhir kalimat. Dan dapat teman-teman lihat pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, tanda koma itu sendiri memiliki fungsi yang dimana dalam kalimat digunakan sebagai pembeda. Misalnya kita ingin menyebutkan berbagai jenis benda. Misalnya saya membawa pensil, koma, meja, koma, buku, koma, dan pulpen. Seperti itu. Selanjutnya ada tanda seru. Nah, tanda seru ini biasa
dikatakan juga sebagai pengganti akhiran tanda titik. Jadi ketika kita telah menggunakan tanda seru, sebaiknya tidak perlu lagi menggunakan tanda titik. Nah, untuk tanda seru itu sendiri memiliki makna, yaitu sebagai perintah atau seruan. Dan yang terakhir ada yang namanya tanda tanya. Tanda tanya itu sendiri berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya. Tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat. Jadi, contoh kalimatnya seperti ini. Di mana negara Indonesia berada? Tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya seperti itu. Jadi buat teman-teman, demikian materi dari saya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah dan juga penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini kita juga sama-sama belajar mengenai hal tersebut. Jadi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.